Selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di Study Arsitektur Online. Hari ini kita akan belajar mengenai salah satu aspek dalam arsitektur, yaitu struktur. Walaupun seorang arsitek itu tidak wajib untuk dapat menghitung struktur dengan tepat, dengan angka yang tepat, namun setidaknya kurang lebih bisa memahami dan mengerti tentang struktur. Oleh sebab itu, mari kita latihan dengan menganalisis salah satu studi kasus. Studi kasus kali ini adalah rancangan sebuah hotel oleh Felicitas Devina, seorang mahasiswa arsitektur Unpar tahun ke-6. Hotel ini terletak di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan Astana Anyar, dengan fungsi utama hotel dan fungsi penunjangnya pada bangunan GSP 0, yaitu restoran dan historical gallery. Total 12 lantai dan 3 basement. 12 lantai yang terdiri dari 3 lantai podium dan 9 lantai tower berisi unit kamar. Tinggi lantainya berbeda tiap fungsi, 3,5 meter untuk basement, 5 meter untuk podium, dan 4 meter untuk unit kamar. Penentuan tinggi lantai berdasarkan pada kenyamanan ruang fungsi, pembalokan, serta space untuk utilitas. Dalam proses desainnya, perancang menentukan tema bangunan ini yaitu jembatan. Penentuan tema ini didasarkan pada kelokalan tapak lokasi bangunan itu berada, yaitu di Jalan Jenderal Sudirman. Pada pasca Bandung Lautan Api, kota Bandung terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Bandung Utara adalah area untuk bangsa Eropa, dan Bandung Selatan adalah area untuk penduduk setempat atau kaum pribumi. Tapak hotel ini terletak di tengah-tengah kedua area tersebut, yaitu area yang diberikan oleh pemerintah Eropa kepada etnis Tionghoa yang merupakan pedagang sebagai tempat tinggal mereka. Sekarang ini tempat itu disebut sebagai pecinan. Nah, di sini, etnis Tionghoa berperan sebagai penengah antara bangsa Eropa dan penduduk setempat dalam hal perdagangan. Sehingga dikatakan bahwa etnis Tionghoa sebagai jembatan di antara dua sisi. Dari situlah tema jembatan tersebut diambil. Analisis studi kasus ini terdiri dari 5 bagian, yaitu penentuan sistem struktur, penentuan dimensionering dan material, perencanaan struktur terhadap gempa, integrasi struktur dan MEP, dan penentuan tahapan, serta metode pembangunan. Berikut ini akan ditampilkan sekilas 3D modeling, gambar kerja dan maket sebagai bahan pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, dapat di-download gambar-gambar tersebut pada link yang terdapat di kotak deskripsi. Baik, mari kita mulai. Pertama, penentuan sistem struktur. Untuk rancangan hotel ini, dengan jumlah 12 lantai dan 3 basement, serta bentuk yang seperti ini, sistem struktur apakah yang sesuai? Pikirkan jawabannya serta alasannya terlebih dahulu, dan kemudian lanjutkan video ini. Jika pengaplikasian tema hingga ke struktur, maka jenis struktur yang paling merepresentasikan sebuah jembatan adalah struktur gantung. Namun, karena bangunan ini hanya 12 lantai, biaya yang diperlukan untuk konstruksi struktur gantung terlalu tinggi, tidak sebanding dengan nilai jual bangunannya, dan redundansi strukturnya terlalu berlebihan. Oleh sebab itu, struktur yang paling tepat untuk bangunan ini adalah struktur rigid frame dengan core di kedua sisi sebagai pengkaku, sekaligus sebagai pelambang dua sisi yang saling dihubungkan oleh jembatan. Untuk menguatkan kesan jembatannya, perancang membuat lantai 3 podium menjadi lantai tanpa dinding, sehingga memberikan kesan bahwa towernya melayang seperti sebuah jembatan gantung. Untuk strukturnya, dia memberikan kolom yang dimensinya relatif kecil pada skala bangunan ini, sehingga kolom tersebut tidak memberikan kesan yang kuat. Lebih kuat, memberikan kesan bahwa towernya itu melayang. Kedua, penentuan dimensionering dan material elemen struktur. 1. Kolom. Berapa dimensi kolom jika jarak antar kolomnya adalah 8,1 kali 8,1 meter dan lantai yang ditanggung tiap kolomnya berbeda-beda? Material apakah yang paling sesuai? Dan menurut kalian, mengapa perancang menentukan jarak antar kolomnya 8,1 kali 8,1 meter? Pikirkan jawabannya dan alasannya terlebih dahulu, dan kemudian lanjutkan video ini.
Terdapat perbedaan dimensi kolom yang disebabkan oleh perbedaan jumlah lantai yang ditanggung. Kolom kuning merupakan kolom dengan dimensi terkecil, dan semakin merah semakin besar. Kolom merah merupakan kolom yang menanggung hingga ke tower. Dengan rumus berikut didapatkan dimensi kolom. Pertimbangan pemilihan materialnya, yaitu beton bertulang adalah, walaupun dimensi lebih besar dari baja, namun maintenance beton bertulang lebih mudah, terutama pada bangunan bentang tinggi. Sekarang ini tidak banyak bangunan bentang tinggi yang menggunakan baja karena masalah maintenance-nya. Selain itu, beton bertulang lebih baik dalam menghadapi kebakaran. Tanpa lapisan apapun, dia sudah tahan api sampai batas tertentu. Alasan jarak antar kolom adalah 8,1 x 8,1 meter adalah untuk memenuhi kebutuhan dimensi unit kamar dan dimensi sirkulasi, serta dapat menampung 3 mobil sekaligus sebagai sirkulasi dan area manuver mobil di basement. 2. Balok. Berapa dimensi balok induk dan balok anak jika jarak antar kolomnya adalah 8,1 x 8,1 meter? Dan material apakah yang paling sesuai? Tentukan pula dimensi balok yang jaraknya irregular pada titik ini, dan ini. Pikirkan jawabannya dan alasannya, lalu kemudian lanjutkanlah video ini. Dalam perhitungan dimensi balok dengan bentangan 8,1 x 8,1 meter dengan menggunakan material beton bertulang. Untuk balok irregular, inilah dimensinya dengan bentangan yang tertera. Alasan pemilihan material balok sama dengan alasan pemilihan material kolom, yaitu karena maintenance yang mudah untuk bangunan bentang tinggi, serta ketahanannya terhadap api hingga batas tertentu. 3. Pondasi. Pondasi jenis apa yang sesuai untuk tapak ini? Pikirkan jawabannya dan alasan yang terlebih dahulu, lalu kemudian lanjutkanlah video ini. Pondasi pada desain adalah tiang pancang. Keuntungan tiang pancang adalah berkurang jumlah galian tanah, memadatkan tanah pada tapak, dan dikatakan berumur lebih panjang, lebih kuat dan kokoh. Namun proses konstruksi lebih mahal, lebih lama, dan lebih rumit. Apalagi, dia memerlukan space yang besar untuk meletakkan tiang pancang yang akan dipasang. Bagaimana jika diganti dengan pondasi bore pile? Pondasi ini tidak menimbulkan gangguan bising dan getaran. Hal ini penting karena di sekitarnya penuh dengan bangunan. Selain itu, pondasi ini lebih mudah dan lebih murah karena tidak menggunakan banyak tulangan dan beton. Dia juga mudah dikerjakan tanah yang sulit, dan dalam hal ini karena tapaknya kecil. Pertimbangan pemilihan pondasi harus dibicarakan lagi oleh ahli struktur yang sudah mempelajari kondisi tanah pada tapak. Selanjutnya, poin ketiga, perencanaan struktur terhadap gempa. Menurut kalian, bagaimana perencanaan struktur dalam desain ini? Pikirkan jawabannya dan alasannya terlebih dahulu, lalu kemudian lanjutkanlah video ini. Pada gambar kerja, terlihat ada titik shear dilatasi antara core dengan balok cantilever. Namun itu salah. Core berfungsi sebagai salah satu elemen pekaku struktur. Jika didilatasikan pada core, maka fungsi core tersebut tidak akan berjalan. Pada bangunan ini tidak diperlukan shear dilatasi sebagai perencanaan struktur terhadap gempa. Karena core sudah berfungsi sebagai pengkaku struktur, diperkuat dengan seluruh kolom yang menerus hingga ke fondasi dan bentuk bangunan yang simetris. Keempat, integrasi struktur dengan MFP. Jika kalian menganalisa gambar-gambar kerja ini, bagaimana sistem distribusi vertikal dan horizontalnya? Tentukan titik shaft dan sistem penyaluran horizontalnya yang menurut kalian paling sesuai dengan bangunan ini. Pikirkan jawaban dan alasan terlebih dahulu, lalu lanjutkanlah video ini. Jika kita perhatikan gambar kerjanya, terdapat 4 ruang shaft di dalam tiap core. Ruangan itu terdiri dari ruang shaft untuk air bersih dan air panas, air kotor, sampah, serta HVAC dan listrik. Lalu, di antara 2 unit kamar, terdapat pula shaft kecil yang merupakan shaft untuk air kotor. Untuk distribusi horizontal, berhubungan dengan pemilihan material dan dimensi balok, serta jumlah dan tipe pemipaannya, sistem yang paling sesuai adalah distribusi yang berada di bawah struktur, yaitu di bawah balok. Alasan pertama, dengan menggunakan beton bertulang, yang utilitasnya akan berada di bawah struktur,
Atau jika menggunakan honeycomb, yang utilitasnya akan melewati struktur, perbedaan dimensi tidak jauh berbeda. Dengan mempertimbangkan faktor bahwa beton bertulang lebih mudah maintenance-nya dan tahan api, maka lebih menguntungkan jika menggunakan beton bertulang. Dan hal ini berarti sistem utilitasnya akan berada di bawah struktur. Alasan kedua, ketinggian antar lantainya masih memungkinkan untuk terdapat utilitas di bawah pembalokan. Alasan ketiga, selain ruang server, tidak ada ruangan lain yang memerlukan sistem kabel yang sangat banyak, sehingga harus menggunakan raised floor. Sehingga hal ini mendukung bahwa sistem distribusi yang paling sesuai untuk secara horizontal, yaitu sistem distribusi yang berada di bawah struktur. Kelima, tahapan dan metode pembangunan. Bagaimana tahapan dan metode pembangunan yang paling sesuai dengan rancangan bangunan ini? Pilihlah di antara metode konvensional, prefabrikasi, top-down construction, dan top-and-down construction. Pikirkan jawaban dan alasannya terlebih dahulu, lalu kemudian lanjutkanlah video ini. Karena bangunan ini adalah bangunan bentang tinggi, dengan banyak unit yang memiliki elemen-elemen yang serupa, prefabrikasi merupakan pilihan yang hampir sesuai. Namun, karena mempertimbangkan luasan tapak serta jalur menuju tapak, elemen yang diprefabrikasi tidak dapat berupa elemen-elemen yang berdimensi besar. Karena, yang pertama, tidak ada area untuk membuat, meletakkan, ataupun menyimpannya. Yang kedua, pengangkutan unit sebesar itu dapat menyebabkan kemacetan di jalan besar seperti Jenderal Sudirman. Oleh sebab itu, metode pembangunan yang paling sesuai adalah metode pembangunan konvensional, dengan beberapa bagian yang serupa seperti elemen dalam unit kamar menggunakan material yang diprefabrikasi. Selain itu, tipe struktur rigid frame dan core memerlukan sistem pondasi, sehingga tahapan pembangunan harus dimulai dari pondasi dari bawahnya. Tidak dapat menggunakan metode top-down maupun up-and-down construction. Tahapan pembangunannya adalah penggalian dan dewatering, pembuatan dinding penahan tanah, pembuatan pondasi kolom dan core, pengecoran kolom dan core, pengecoran balok, pengecoran plat lantai, seterusnya hingga puncak, dan diselesaikan dengan finishing MFP dan finishing interior eksterior. Dengan demikian, latihan kita sudah selesai. Apakah kalian bisa mengerti semua yang dijelaskan tadi? Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kalian dan kalian dapat mengerti struktur yang lebih baik. Jika ada pertanyaan, kalian bisa hubungi saya melalui kontak di bawah ini. Dengan demikian, saya sudahi kelas hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.